Ya, hari ini tanggal 8 teman-teman. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah berkomentar, terus yang sudah mensubscribe, dan ini adalah teman-teman sebagai informasi bahwa kita adalah sama-sama belajar di sini ya. Mungkin nanti ada tambahan dari teman-teman, silahkan yang berkomentar, saya baca. Terus yang udah dikasih tanda love gitu, lope-lope artinya udah saya baca dan udah saya telaah gitu ya. Terus teman-teman, kita udah lama nggak ngebahas saham yang kena FCA ya. Baik, kita langsung aja teman-teman ya. Kita akan rekam bagaimana perjalanan sebuah saham FCA ya. Udah saya kumpulin nih ya, yang terutama yang waktu kena FCA tanggal 31 ya. Ada beberapa emiten yang baru IPO juga udah kena gitu kan, dan yang lain sebagainya lah. Yang dijagokan akan bangkit ternyata kena FCA ya. Yang fundamentalnya baik ternyata kena FCA juga. Baik, yang pertama ada si Pren ya. Si Pren ini emang sudah tidak Pren lagi sama retail. Kenapa saya bilang nggak Pren? Dia udah lama, istilahnya dari tanggal 31 Mei ya. Dia berusaha untuk bangkit, malahan dia cenderung ditransaksikan secara FCA gitu ya. Terutama waktu tanggal mulai kejatuhannya, bukan kejatuhan, mulai jual belinya tanggal 28 Juni ya. Nah, selanjutnya terus dia ada pengambilan, cuman nggak terlalu signifikan gitu kan. Terus dari Poren juga seperti yang sudah tidak percaya lagi, maka dijual lah emiten ini ya kepada retail mungkin gitu ya. Padahal transaksinya bagus ini, kadang-kadang 500 juta gitu kan, pokoknya di atas 5 juta lah transaksi, kadang-kadang 2 miliar gitu kan, 3 miliar, kadang miliaran transaksinya di sini. Baik, kita langsung aja lihat di sini. Mulai dari sebenarnya ini udah pengambilan bagus gitu ya. Tapi pas bulan Juni ini malahan si Banar Lokal terus ngejual. Cuman ada sedikit penahanan di area 32. Ya, dia berusaha ngambil lagi. Terus diturunin lagi, dia kosongin lagi. Cuma emang si barang masih banyak gitu ya. Nah, 3 hari ini dia udah mulai 2 hari yang ngambil ya. Untuk tanggal 8-nya dia ngebuang sedikit. Terus untuk Poren cenderung dia emang ngelepas dari bulan Juni itu, ngelepas ya. Ngelepas semua kepemilikannya, cenderung dia turun ya. Saya pikir sih ini emang si Poren kayaknya mau melepas semua barangnya mungkin ya. Mungkin digantikan dengan Poren yang lain, atau emang sengaja dilepas ke Banar Lokal. Siapa tahu si Banar Lokal ini mungkin bisa ngelola dengan baik. Makanya kan kita lihat siapa sebenarnya si Poren yang ngambil gitu untuk tanggal 7. Nah, di sini ada si DH, AZ, YP, DR untuk tanggal 7-nya ya. Kita belum ada si YJ, cuman yang paling banyak ada si DH. Baik, kita akan lihat dulu nih 2 hari ini siapa sih yang ngambil tanggal 5 Agustus. Ada si YU ya. Kalau si YU saya pikir sih ini emang broker kawakan ya. Dia pandai untuk memainkan psikologis dan pandai juga untuk menaikkan harga. Dia udah ngambil 1,3 juta lot ya. Kita lihat di pasar nego ada nggak? Tidak ada transaksi di pasar nego. Nah, kita lihat dari Porennya ya. Sekarang kita lihat dari Poren semenjak dia kejatuhannya, bukan kejatuhan, semenjak dia menjual di tanggal 24 Juni. 24 Juni kita lihat, 24 Juni kita porenkan. Ternyata ada si ZP, KZ, YU. Artinya si YU udah ngebuang 2,4 juta lot, tapi di lokal dia ngambil ya. BB juga sebagai underdog nih sudah sekarang udah mulai ngejual juga gitu ya. Ada sih yang nerima, si AI, si YP, si TP gitu, cuman tidak signifikan pengambilannya. Tapi yang sekarang istilahnya yang ngambil itu adalah domestik gitu. Malahan si YU itu udah ngambil sampai 15 miliar. Artinya ada pemindahan antara broker Poren YU ke broker YU lokal ya. Nanti mungkin yang akan mengendalikannya adalah si Banar Lokal. Jadi ini mau diserahkan ke lokal ya. Si YU, si MG juga udah ngambil banyak, LG juga udah banyak, PD juga ada banyak. Jadi ada sedikit kecenderungan si Poren ini istilahnya menukar barangnya dari kepemilikannya itu untuk ke Banar Lokal ya. Mudah-mudahan sih
si Poren udah selesai jualannya, tapi terlihat di sini dia udah mulai landai ya. Satu hari ini landai. Mungkin kemarin emang agak besar dia ngejualnya ya, sampai berapa sampai 3,3 miliar ya. Cuman untuk hari ini cuman 278 juta saja. Cuman yang nerima ada yang nampung ya, yang nampung si CU, CMG, CLG. Mudah-mudahan si mereka ini yang nanti memaaf harganya. Sampai saat ini belum ada keberanian dari Poren itu untuk mengambil langkah bisa ke atasin lagi ya. Dia bertahan kemarin waktu paling tinggi itu di 44, sekarang di bulan Juli itu di harga 34. Nah, sekarang dia udah mulai ada penarikan di harga 28 ke harga 30 ya, 2 tik itu lumayan. Cuma kalau kita lihat dari tanggal 10 Juni ya teman-teman, sebenarnya ini sebelum ini bagus nih, udah ada keberanian. Pas istilahnya pas bulan Juni tanggal 24 langsung dilongsorin lagi. Jadi kita akan pantau terus perkembangannya Poren di emiten Prime ini, karena ini bongkarannya sangat masif ya. Dari mulai tanggal 5 Maret malahan dia ngebuangnya itu banyak. Ya mudah-mudahan nanti mungkin setelah ada dia titiknya datar gitu, sampai beberapa hari datar, seminggu datar, dan si bandar lokal udah mulai ngambil lagi, mungkin di sana kecenderungan si Prime mau diangkat kembali ya. Yang kedua ada Coal. Kita akan lihat transaksinya udah berapa. Ternyata meninggalkan 10.000 lot AE. 10.000 lot AE artinya ini udah sangat tipis ya, udah sangat tipis yang diperjualbelikan di FCA, dimana transaksi yang dinyatakan FCA ini ya, yang 10.000 ini nih kecenderungan diambil terus sepertinya ya. Ini terbukti emang si Chua ini dari tanggal 10 Juni itu dia udah ngambil terus, ada sedikit pembuangan. Nah, tapi sini cenderung dia tidak mengambil terlalu banyak, tidak membuang terlalu banyak ya. Kita lihat untuk hijau-hijaunya. Nah, ini dari mulai tanggal 1 Agustus dia udah mulai hijau terus. Cuman hari kemarin tanggal 7 Agustus dia ada pembuangan. Kita lihat di sini siapa yang kita tanggal 7 Agustus dulu ya. Ada pembuangannya siapa? Yang ngebuang si GR, PG, XC, SK, AZ, MU. Artinya ini benar-benar teman-teman lokal kita ya udah mulai bisa diperjualbelikan secara FCA, udah mulai paham gitu cara membeli dan menjual di harga FCA. Terlihat di sini emang broker-broker lokal lah yang menjualnya ya, secara benar-benar menjual gitu, jual juga nggak terlalu banyak juga gitu kan. Adanya si barang udah mulai kempes mungkin ya. Ya mudah-mudahan dengan barang kempes ini si bandar lokal udah mulai akumulasi lagi. Diharapkan si Chua ini bisa lepas lah dari harga FCA-nya, minimal dia 50 dulu lah gitu. Yang diharapkan kan 50 sekarang FCA itu. 50, 51 diam, nah akhirnya dia akan bebas ya. Kita lihat 3 hari ini siapa yang ngambil. Nah, 4 hari deh dari tanggal 31 Juli. Karena di situ terdeteksi ada sedikit hijau. Kita lokalkan, ada CYP XL, teman-teman kita ngambil juga 32.000, artinya nih dia si bandar lokal juga tidak menjual secara signifikan ya, si bandarnya itu ya, dia cenderung ngambil ya. Kalau kita netkan ada CYP, XL, CC, CP, CP spesialis harga rendah, si kakak udah masuk, si Becky juga udah masuk walaupun sedikit. Poren di sini cenderung udah mengambil ya dari mulai tanggal 26 Juli. Coba kita lihat di Poren 26 Juli pengambilannya signifikan enggak? Kita lihat lagi 26 Juli Poren ada 10.000. Ada 10.000 kita groskan, apakah dia penjual belikan enggak ya. Di CJP ngambil secara bulat 10.000 di harga 38. Ya mudah-mudahan dengan adanya si Poren udah masuk kembali ya. Mungkin nanti kepercayaan publik gitu ya kepada emiten coal ini bisa terjadi pembelian lagi dari pihak retail ya. Cuman kalau tidak dijual belikan secara normal ya retail mungkin sedikit yang tertarik gitu ya. Kita lihat untuk oilnya. Kita lihat untuk OP semenjak kejatuhan ya dari tanggal 31 Mei. Karena untuk yang tanggal 31 Mei kenapa saya
kumpulkan ya untuk membuktikan bagaimana sih kinerja emiten-emiten yang kena FCA gitu kan. Apakah dia malahan menjual secara pasif gitu, apakah dia pungut balik dan memanfaatkannya gitu ya. Di sini ada si YP ya, kayak YP kan banyak banyak akun yang menyatakan diri sebagai retail. Cuman di situ ada scalpingan, ada investing, bahkan ada foreign juga YP itu ya. Ya di sini si YP yang paling dominan untuk ngambilnya. Gitu. Domestik siapa? Betul YP domestik. Foreign kecenderungan cuma si JP aja, si DH udah 0 ya. KZ juga udah ngejual barangnya, HP sama BK udah ngejual barangnya, walaupun si BK cuma satu cuma satu lot. Makanya teman-teman kita lihatin aja si foreign ini apakah mau terus ngumpulin, terutama si JP bagus kalau jadi foreign sebagai market maker di foreign, si JP bagus ya. Padahal kalau pinginnya itu si CC saya yang ngambil. Ya, jadi bagus ini untuk Kual itu pengambilan dari bandar lokalnya udah bagus, pembuangan juga sedikit, pengambilannya lebih besar daripada pembuangannya. Mudah-mudahan si kual ini bisa berlanjut ke harga normalnya. Sebab itu yang diharapkan sama retail gitu. Kalau retail udah dijual normal kan enak ngebuangnya. Istilahnya mau makan sebelah kanan, kalau mau buang sebelah kiri kan lebih enak. Terus ada IATA. Ini grup MNC, kalau grup MNC saya pikir sih gak usah khawatir ya. Gak usah khawatirnya kenapa, emang MNC punya bandarnya, EP gitu kan. Kalau EP udah bergerak, istilahnya udah gitu kan, pasti bergerak gitu EP. Soalnya MNC ini, grup MNC terutama ya, emang sengaja dia kalau istilahnya memberikan efek kepada retail ataupun kepada bandar lain, dia pasti memberikan perlawanan juga gitu kan. Selain perlawanan ya dia juga akan memberikan istilahnya sampai bawah gitu, ngejual sampai bawah sampai ke akar-akarnya dicabut sama dia. Terbukti di sini dia sampai ngebuang di harga 24 ya. Ya di sini ngebuang di harga 24. Tapi akhirnya dia kembali lagi untuk ngambil ya. Terus dia ngebuang lagi untuk bandar lokalnya, tapi pas tanggal 30 Juli nah dia udah ngambil lagi kan, pengambilan lebih besar daripada pembuangan. Makanya kita akan lihat waktu tanggal, kita lihat di sini aja ya, waktu tanggal 30 Juli. Kita lihat tanggal 30 Juli sampai hari ini. Kita lihat domestik siapa yang ngambil, siapa yang ngambil ya, kita groskan, kita netkan dulu, ada si PD, YJ sama S. Saya pikir si YJ ini emang broker bagus gitu kan, ada si PD juga kadang-kadang suka men-underwriterkan sebuah emiten yang IPO ya. Kita nego tidak ada. Yang kita fokus sekarang si EP itu sekarang yang ngambil itu ada di foreign ya. Lihat di tanggal 30 Juli. Nah, hari ini juga sama ya, 30 Juli. Kita lihat di foreignnya, sudah sangat jelas di sini si DH foreign ya. Si DH foreign yang ngambil ya, walaupun si beli dari EP gitu kan. Ini 100 ribu lot yang lumayan gitu kan si DH itu. Padahal sini yang megang emang si foreign itu emang si EP gitu kan. Kita lihat dari sini nih semenjak pembuangan di foreign ya 11 Juni. 11 Juni kita lihat siapa yang pegang si foreign. Ya, si DH dia baru beli gitu kan dari 11 ini baru kemarin ini doang dia beli kan. Yang nggak jual tetap si EP. Tapi tenang, walaupun istilahnya si EP jualan, artinya di CP punya duit ya. CP punya duit otomatis dong gitu kan. Kalau udah punya duit ya udah, saya punya duit istilahnya. Sekarang saya beli di harga di sini gitu kan, di area sini nih. Di area saya 2 ini ke bawahin lagi. Mungkin dia bisa buyback dia di harga 27 20 gitu kan. Atau enggak 25, 28, 29 mungkin. Nanti karena udah punya duit ya bisa di up aja gitu sih. Kalau grup MNC itu santai saja ya. Karena emang bandar lokalnya ada gitu si EP gitu kan. Kita lihat Asha, saya kemarin lihat Asha ada pergerakan di bandarnya ya. Asha juga saya tidak menyangka dia akan seperti ini gitu kan. Dan tidak menyangka juga dia akan jualan di harga bawah. Terlihat waktu tanggal 12 Juli dia benar-benar ngejual sampai harga bawah. Nah sekarang kemarin itu
bandar lokal udah ada pungutan balik tanggal 1 Agustus ya. Agustus ini dia ada pungutan balik dari bandar lokalnya. Kita lihat siapa yang ngambil. Ada si XL, ada YP, ada YJ. Ini kemungkinan si XL, si YP bisa jadi ini si XL ini adalah salah satu market makernya ada di sini gitu, di SL ya. Karena teman-teman kita mungkin untuk transaksi di apa namanya, di FCA mungkin udah agak seret gitu ya. Agak seretnya bagaimana ya, mereka udah bingung cara ngejual aja, udah bingung gitu kan. Banyak teman-teman kita yang udah bingung, tapi yang udah paham gitu, yang mempelajari soal pergerakan harga di FCA, mungkin mereka udah spekulasi, akhirnya menimbulkan cuan juga. Apalagi sekarang ada peluang dia udah sideways di harga FCA, udah sideways, udah nggak kemana-mana, hampir setengah bulan ya di harga 9 perak gitu ya. Dia cenderung naik cuma ke 11, turun lagi ke 9, artinya di sini lagi dipermainkan sama si bandarnya. Nah, terbukti di sini waktu tanggal 1 Agustus si bandar lokal itu udah mulai akumulasi. Di sini saya terlihat si YJ sih ya, walaupun sedikit pengambilannya, cuman berdampak baik untuk kelangsungan si bandar ini. Dia mungkin akan pungut sedikit, ya bisa jadi si YJ ini yang nanti akan menggerakkan gitu. Karena tahu sendiri kan bahwa si YJ ini adalah salah satu broker yang suka dipakai bandar ya. Walaupun YB, ZP, CP udah keluar gitu, nggak jadi masalah gitu kan. Yang penting di sini terlihat jelas ada penguatan balik dari bandar. Bandar sekarang udah nyaru jadi XL, jadi YP, jadi YJ, jadi GR, jadi DR. Kadang-kadang dia udah istilahnya udah nyatu sama retail. Cuman karena saya di sini melihat ada pergerakan dari detektor bandar, makanya terlihat di sini bandar itu masuk gitu kan dari mulai tanggal 1 Agustus. Ya, mudah-mudahan dengan bandarnya masuk walaupun dia sideways, tapi kan ada pergerakan untuk pengambilan barang. Ya, mudah-mudahan dipercepatnya karena ini tidak ada keberanian dari seorang bandar untuk memberikan perlawanan bisa ke harga 50 lagi gitu kan. Bukti di sini cuma mentok di harga 13 aja. Mungkin harga 10 udah murah banget gitu untuk asa ini untuk bisa dipungut balik gitu. Ada keberanian enggak gitu. Jangan sampai dia ngejual barangnya cuman dia tidak mau buyback lagi. Kenapa tidak mau buyback? Ya mungkin udah nggak punya duit gitu kan. Kalau ini kan harusnya udah punya duit di sini kan. Wajar dong harusnya setelah punya duit. Kalau dengan sayang dengan emitennya harusnya buyback gitu kan. Kalau dari foreign udah tidak diharapkan lagi, belum ada pengambilan, mudah-mudahan si foreign mulai ikut menambah kepercayaan dan daya gedor untuk bisa di markup kembali gitu si ASHA ini ya. Karena udah terlalu lama semenjak digocapkan, malah sekarang kena FCA udah terlalu lama si ASHA ini jatuh di harga terendahnya gitu kan. Padahal saya itu sangat tahu banget si ASHA ini adalah korban kejatuhan ketika diberlakukan kembali. Ingat ya, bukan berlaku tapi diberlakukan kembali simetris itu kan, yang 30% ke atas, 30% ke bawah, 20% ke atas, 20% ke bawah ya, seperti itu teman-teman. Ya, mudah-mudahan dengan adanya update saham dari FCA ini, saham-saham yang kena FCA terutama waktu yang tanggal 31 itu yang rontok semua saham-saham 50, yang membuat saya juga ini saya bilang saham 50 bukannya di up malah dirontokin ke FCA. Itu musuh terberat sekarang saham 50 itu adalah FCA gitu kan. Sedangkan sekarang karena udah berjalan Mei, Juni, Juli, Agustus sekitar 4 bulan atau 3 bulan setengah lah. Artinya mereka teman-teman retail atau teman-teman bandar juga udah mengerti bagaimana cara menjual di saham FCA aja. Mereka cenderung sekarang berjualan di harga FCA aja. Karena di FCA itu mereka cenderung santai untuk jualannya, hanya pasang, misalnya pasang awal, kalau mau beli ya pasang akhir gitu aja kan. Jadi nanti ada harga keseimbangan 5 menit sebelum jam 9 tank, 10 tank, pokoknya yang 10, 9 gitu kan, jam 2, jam 3 gitu kan. Mereka mungkin nanti ada keseimbangan harga terjual ataupun terbeli gitu kan. Mereka sangat santai, udah terjual, udah ngopi lagi, seperti itu teman-teman ya. Beda dengan diperjualbelikan secara normal, mereka harus menjaga di bidnya, dia harus menjaga di opernya. Siapa yang masuk, siapa yang keluar itu benar-benar harus dijaga gitu kan. Ini mau diarahkan ke harga berapa, mau diturunkan ke harga berapa, mereka sudah mulai paham
bagaimana pergerakan di sebuah emiten yang diperjualkan normal. Artinya dia punya kerja lebih keras. Kalau di sini kan mereka hanya ya duduk santai aja gitu. Toh transaksi juga ketika pakai alarm aja, woi waktunya pasang untuk beli. Ya pasang aja alarm di 8.40, 8.45 gitu kan. Kalau mau ngejual juga sama, udah otomatiskan aja jual. Nanti saya di jam 10 saya jual di harga sekian gitu kan. Karena udah terbentuk harganya. Baik teman-teman, mungkin segitu aja yang bisa sampaikan. Mudah-mudahan ini membantu teman-teman, terutama saham-saham yang kena FCA. Tenang saja, FCA ini masih berlaku, cuman sekarang peraturannya udah mulai dirubah semenjak tanggal 10 Juni. 20 Juni ya, 20 Juni. Mudah-mudahan sih ke depannya si FCA ini dihilangkan ya, diganti dengan papan akselerasi lah. Kalau udah 50 selama 6 bulan akan diturunkan ke papan akselerasi, itu akan lebih baik lagi. Walaupun dia ke Rp1 tapi bisa diperjualbelikan secara santai dan secara wajar gitu kan. Wajarnya kenapa? Ada bid dan offer, ada isiannya gitu. Kalau ini walaupun ada isian, kita nggak tahu siapa yang pasang, frekuensi nggak ada yang tahu siapa yang pasang gitu kan. Oke, segitu ya teman-teman ya. Selamat pagi dan selamat bertrading untuk hari ini, dan ciao.